Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama majelis mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di Gereja Kristen Oikumene Depok 1. Bapak Ibu, pagi ini kita akan dilayani oleh Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Iren Tetelepta SSI Teol dengan tema Menjadi Teladan Bukan Bos. Sebagai tambahan informasi warta jemaat mengenai kebaktian Padang Jemaat GKO Depok 1 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 6 pagi sampai jam 3 sore bertempat di Kinasi Resort Jalan Raya Sukabumi Caringin Bogor. Bapak Ibu, peserta yang sudah mendaftar wajib hadir tepat pukul 6 di gereja untuk pendaftaran ulang. Panitia menyediakan sarapan pagi, air mineral, makan siang, prasmanan, kopi, teh, dan snack sore. Juga bis medium AC untuk jemaat pulang pergi. Dan ketiga, jemaat yang membawa mobil pribadi dan keluarga mohon segera didaftarkan ke panitia. Keempat, hadiah fun games serta door prize untuk jemaat. Kelima, bagi jemaat dan anak-anak sekolah minggu yang ingin berenang harap membawa peralatan ganti, handuk, dan alat mandi sendiri. Keenam, anak sekolah minggu di bawah pengawasan penuh orang tua masing-masing sepanjang acara. Dan ketujuh, dress code kita memakai atasan kaos warna putih dan celana bawahan bebas. Dan kedelapan, membawa Alkitab dan obat-obatan pribadi. Terima kasih untuk perhatiannya. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah pagi ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bagi Allah. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, marilah kita bangkit dan berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 113 bait 1 dan 2. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya tentu.
dikasih oleh Tuhan, kita memulai ibadah minggu pagi ini dengan sama-sama kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Amin. Amin. Mari silakan duduk. Nats pembimbing. Bapak Ibu Jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 3, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Tak sekedar karunia yang dimilikinya, hakikat Allah yang kekal, yaitu kodratnya. Dialah insan yang benar, setruk dibantingnya, hukuman bagi insan pun ditanggung olehnya. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayat 3-17, demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadahlah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu atau pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan,
lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa kita. Kita mengaku secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Berdiri, mari berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Tuhan. Saudara-saudara jemaat, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Ibrani 8 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya. Dan ia sendiri berkata,
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Petunjuk hidup baru. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Janganlah gentar, hai kawanan kecil, rajamu mana atas maut kering. Segala kuasa diberi padanya di surga di bumi demi umatnya. Percayalah, percayalah, tiada yang mustahil. Percayalah, 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 tiada yang mustahil. Percayalah. Janganlah gentar, hai kawanan kecil, gembala memilih tempat kau pergi. Ketika pahitan dimaniskannya, pahitnya diminumnya di Golgota. Percayalah, percayalah, tiada yang mustahil. Percayalah, 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 tiada yang mustahil. Percayalah. Bapak Ibu Jemaat diundang berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan imam yang am dan rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi dari nyanyian PKJ 257. Maaf. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini, sambil mengingat kata Alkitab di dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bersyukur kepada Tuhan, serukanlah namanya, dan masyurkan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa. Hai, bernyanyi baginya dan bermazmur baginya, bercakapkan perbuatannya yang ajaib. Berbahagialah hati dalam nama yang kudus, wahai orang yang mencari Tuhan.
mendoakan persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kenaikan pujian Kidung Keesan 74 bait 1 dan 2. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, karena rahmat-Mu sungguh mulia. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dan sucikan aku, lahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sadar akan pelanggaranku, aku terus bergumul dengan dosaku. Terhadapmu lah aku berdosa, sejak di kandungan ibuku. Layak aku dihukum murka-Mu, Tuhan sungguh besar hikmat-Mu. Biarkanlah aku bersih di depan-Mu, lepaskanku dari hutang darahku, bangkitkanlah aku kembali kepadamu, mulutku memuji-muji nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami mendengar, memahami, mengerti dengan baik apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan, kita siapkan bacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan baca bersama dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari sebagai tanda kesiapan kita menerima firman, saya ajak yang bisa berdiri, kita berdiri. Kita baca bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan pagi ini. Kita akan baca secara bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Di bawah judul perikop, Gembalakanlah kawanan domba Allah. Kita baca bersama, demikian firman Tuhan.
Aku menasehatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi, Shalom. Hari ini kita membahas firman Tuhan dengan tema menjadi teladan bukan bos. Bapak Ibu Saudara, kalau baca dengan sekilas tadi ya, bacaan kita dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4, maka secara sekilas kita melihat itu nasihat dari Rasul Petrus yang dikhususkan kepada siapa? Tadi baca kepada para penatua, iya kan? Para penatua zaman itu adalah orang-orang yang dipercayakan untuk mengelola jemaat yang dibentuk oleh para rasul. Ya. Jadi di bagian ini kalau kita baca sekilas, ini lebih cocok ditujukan kepada para penatua. Zaman sekarang ada penatua juga enggak? Ada, dalam pelayanan gereja, ya kan? Karena tadi dalam ayat 1, Petrus katakan, aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Orang-orang yang dipilih untuk memimpin umat Tuhan pada saat itu. Jadi memang secara harafiah, teks ini ditujukan kepada para penatua atau orang-orang yang memiliki jabatan gerejawi pada zaman itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya memahami ayat ini atau bacaan ini dengan berhenti pada pemahaman bahwa ini khusus untuk para penatua, maka kita akan kehilangan sebuah pengajaran penting yang dituliskan oleh Rasul Petrus yang ingin disampaikan kepada setiap kita sebagai murid Tuhan. Ya. Karena saya percaya mau itu ditujukan kepada para penatua, itu ditujukan kepada orang-orang tertentu, tapi kalau kita lihat pengajarannya itu ada nilai-nilai ilahi, nilai-nilai kerajaan Allah yang itu diajarkan pada setiap orang yang disebut sebagai pengikut Kristus. Jadi sekali lagi kita nggak bisa bilang bahwa ini cocok ini ayat ini, udah nggak usah khotbah di sini, yang penting untuk para pelayan aja. Tidak. Hal penting yang kita pelajari adalah dari setiap perkataan Rasul Petrus dalam bagian ini, kita belajar tentang bagaimana karakter seorang pengikut Kristus. Orang-orang yang dipanggil hidup dalam kerajaan Allah, hidup dalam pemerintahan Allah, yang bersedia berjalan bersama dengan Kristus sepanjang perjalanan hidupnya. Maka pertanyaan saya, Bapak Ibu murid Kristus? Amin. Kita semua pengikut Kristus? Berarti sampai hari ini masih berjalan bersama dengan Tuhan. Ya kan? Dituntun oleh firman, dituntun oleh rohnya. Sehingga kita terus berjalan dengan standar yang jelas. Standar kita adalah kerajaan Allah. Nilai kerajaan Allah yang itu ditunjukkan secara langsung, diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahkan ditunjukkan secara langsung melalui teladan hidupnya. Maka mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, pada prinsipnya kita semua adalah, kalau tadi kita bilang saya pengikut Kristus, saya adalah seorang murid Kristus, maka mari kita lihat evaluasi dalam perjalanan hidup kita sebelum kita lihat bagian firman Tuhan ini. Siapa saya dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi saya secara pribadi?
Kalau bilang mulai dari area yang paling dekat dengan kita yaitu keluarga. Maka setiap kita pun punya peranan penting dalam hidup keluarga. Kita punya sesuatu yang harus memberi dampak dalam hidup keluarga kita. Maka kalau kembali kepada pemimpin dalam hidup keluarga, kira-kira siapa yang punya tanggung jawab untuk atur hidup keluarga? Kalau kita tahu kepala dari keluarga yang paling utama itu adalah Kristus, ya kan? Tapi kepalanya dalam hidup bersama suami istri anak-anak, maka siapa punya peranan penting untuk memberikan pengarahan, pimpinan, teladan dalam kehidupan keluarga? Anak-anak atau orang tua? Orang tua. Sama kita memahami itu ya. Orang tua adalah pemimpin dalam hidup keluarga. Makanya kalau semua anak-anak sekolah minggu itu kita bilang begini, orang tua, mama papa itu adalah wakilnya Tuhan dalam dunia ini. Ya kan, kita ajarin gitu ya. Supaya mereka bisa tahu, orang tua tidak sekedar, oh ini 2 orang yang menghadirkan saya dalam dunia. Oh enggak, mereka adalah wakilnya Tuhan. Makanya ketika kita menjadi orang tua, tidak sekedar untuk meneruskan garis keturunan. Tapi kita punya tanggung jawab memimpin kehidupan keluarga supaya tetap ada pada tracknya Tuhan, pada jalur yang benar. Bukan sekedar, oh saya punya anak berapa? Saya punya anak 10, 10 ini hebat ini. Nanti akan meneruskan nama besar atau meneruskan fama marga saya. Bukan itu. Bukan sekedar itu. Tapi Tuhan percayakan, emang ada yang 10 zaman sekarang? Soalnya pas bilang 10 semua muka langsung berubah. Kalau mungkin tahun-tahun 70-an, 80-an mungkin masih ada 10 ya. Kalau sekarang paling tinggi berapa? 3. Malah ada yang bilang begini, nggak usah. Gitu ya. Nggak usah kita kita lihat aja yang lain. Terkecuali memang dalam usaha belum mendapat kepercayaan itu dari Tuhan, ya kan? Tapi kalau kita diberikan kepercayaan itu sama Tuhan, dengan status sebagai orang tua, maka ayat ini berbicara kepada kita. Tidak hanya itu, dalam bidang kehidupan gereja, kita pun ada orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan setiap tanggung jawab pelayanan, baik secara organisasi maupun secara rohani. Makanya saya seringkali bilang untuk semua pelayan, kita ini bukan sekedar pemimpin organisasi yang atur gereja ini harus begini, enggak. Kita adalah pemimpin secara rohani. Berarti yang dibutuhkan itu satu, keteladanan hidup. Ya, tapi bukan berarti kita cari-cari, yang ini kayaknya kurang teladan ini, gitu ya. Enggak gitu juga ya. Tapi yang terjadi adalah setiap kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, belum lagi dalam dunia kerja kita, masing-masing kita punya tanggung jawab dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Ada orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan melalui bidang kerja kita untuk kita ayomi, kita ajarkan, kita beri pengaruh dalam kehidupan mereka. Maka sebelum kita masuk dalam perenungan ini, cek kembali siapa saya dan apa yang Tuhan percayakan bagi saya dalam dunia ini. Mulai dari lingkup keluarga, lingkup gereja di mana kita ada, bahkan di tengah kehidupan masyarakat. Bahkan ada juga yang dipercayakan jadi ketua RT, ketua RW, kan ada juga ya. Di sini ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Emang enggak ada ya? Ya ampun, Depok. Ya. Saya pernah pada satu tempat duduk, kenapa? Saya ketua RT, Bu. Wih, hebat ya. Dalam dunia yang penuh dengan pergumulan antah berantah ini memang ada juga ya anak Tuhan yang bisa berdiri sebagai ketua RT. Itu enggak sembarangan. Iya kan? Karena itu kan pilihan kan, berarti ada sesuatu yang dilihat. Bukan berarti saya bilang Bapak Ibu enggak dipilih jadi ketua RT karena enggak ada sesuatu yang dilihat, enggak. Mungkin juga pergumulan, karena mungkin kita ya masing-masing bisa merenungkan itu. Jadi setiap kita punya tanggung jawab, amin. Setiap kita punya pengaruh bagi hidup orang lain. Tidak sekedar kita hidup sebagaimana kita hidup dalam dunia. Saya harus punya pengaruh bagi kehidupan orang lain. Maka kalau itu yang terjadi, kita punya tanggung jawab itu, mari kita lihat apa yang Rasul Petrus katakan kepada para penatua di zaman itu, dan itu juga berlangsung nilainya bagi hidup kita. Ini penting, ya. Bapak Ibu perhatikan, Petrus tidak mulai dengan memberi daftar gitu ya. Kalau Paulus tuh dia kasih daftar langsung tuh.
Dia kasih daftar. Orang yang akan dicalonkan menjadi pelayan Tuhan dia harus A, B, C, D dan seterusnya. Petrus dia unik, dia pakai sesuatu yang berbeda. Bapak Ibu perhatikan, Petrus tidak memulai dengan daftar panjang apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, tapi dia mulai dengan sebuah larangan. Ya kan? Coba perhatikan ayat 2 dan ayat 3. Ada berapa kata jangan di situ? Tinggal lihat ke sini aja, lihat Alkitab juga lah. Ada berapa kata jangan yang dipakai di situ? 1, 2, 3. Betul? Alkitab saya kita sama kan ya? Ada berapa kata jangan? 3. Dia pakai kata jangan di situ. Mulai dari yang pertama, ayat 2 bagian agak tengah itu. Jangan dengan paksa. Yang kedua dikatakan jangan karena mau cari keuntungan bagi diri sendiri. Yang ketiga dia katakan jangan berbuat seolah-olah kamu mau memerintah. Jangan dengan paksa. Jangan cari keuntungan diri. Jangan memerintah. Jangan seolah-olah kamu mau memerintah kayak bos. Makanya kenapa tema kita menjadi teladan bukan bos. Emang boleh gak jadi bos? Boleh lah, tapi jangan jadi ngebosi. Itu anak zaman now punya istilah itu, ya. Jangan ngebosi itu kayak sok-sok jadi bos gitu ya. Kalau bilang semua jadi bos, di luar saya suka dengar, halo bos. Bos dari mana ini? Kan suka kalau teriak gitu kan? Kalau udah akrab gitu, oke bos, siap bos. Padahal belum tentu dia seorang yang memerintah, tapi mungkin punya pengaruh kali ya. Makanya suka teriak, halo bos. Gitu. Nah, saya nggak mau bahas bahasa tema ini, enggak. Yang saya mau ajak kita lihat bagian ini. Petrus katakan jangan dengan paksa, jangan cari keuntungan diri dan jangan berbuat seolah-olah kamu memerintah. Jangan memerintah atas hidup orang lain. Bapak Ibu Saudara, mengapa Petrus mulai dengan kata jangan? Dengan 3 area ini. Coba perhatikan, ini 3 area yang menjadi godaan terbesar bagi seorang pemimpin atau orang yang diberikan otoritas untuk memberi pengaruh bagi orang lain. Jangan paksa, jangan dengan paksa, jangan cari keuntungan diri, terus jangan sok memerintah bagi hidup orang lain. Ini 3 area menjadi godaan seorang pemimpin. Saya suka dengar istilah itu juga dari ayah saya, dia bilang begini, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Benar gak tuh? Kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang punya jabatan, dia punya pengaruh, dia punya otoritas. Maka apa yang selama ini tersembunyi dalam hatinya, itu akan keluar dalam keputusan-keputusannya. Itu akan keluar dalam tindakan-tindakannya. Lah kalau yang ada dalam hatinya, itu sakit hati, sesuatu yang tidak benar. Begitu dia dikasih jabatan, dia pakai itu untuk juga menyakiti orang lain. Karena firman Tuhan bilang, apa yang ada dalam hati, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Berarti apa yang kita lakukan itu juga datang dari isi hati. Makanya godaan terbesar itu adalah ketika kita memerintah, memberi pengaruh dengan paksa, cari keuntungan, dan juga memerintah atas hidup orang lain. Tapi sebaliknya kalau yang ada dalam hati itu sesuatu yang baik, penuh kasih, nilai ilahi ada di situ, maka semua yang dia kerjakan itu pasti benar. Di dalamnya ada pelayanan yang benar, di dalamnya ada pengaruh yang dipakai untuk melayani hidup orang lain. Tapi kalau dalam hatinya sombong, lihat angkuh. Yang dulu kalau orang bilang begini, dulu waktu belum jadi apa-apa, gitu ya. Dulu waktu emang dulu jadi apa gitu ya. Dulu waktu belum jadi apa-apa, baik banget Bu Pendeta. Setelah dikasih apa-apa, sombongnya. Ada yang kayak begitu nggak pernah kita temui? Ada. Siapa itu? Ya. Dulu waktu belum jadi apa-apa, rendah hati, luar biasa. Sekarang tuh sombong, kacang, lupa. Gitu tuh. Jadi kita suka apa ya? Dan itu memang benar terlihat gitu. Maka tergantung pada apa yang ada dalam isi hati. Sehingga Bapak Ibu Saudara,
Sebuah jabatan itu, mau apapun itu, bukan untuk uji kemampuan seseorang. Tapi sebuah jabatan itu biasanya mengungkapkan karakter seseorang. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh Petrus pada bagian ini, 3 larangan itu, ya, yang harus dihindari oleh seorang pemimpin rohani, dia mulai dengan kata jangan. Uniknya adalah Petrus mulai dengan kata jangan, tapi berikutnya diikuti dengan sikap positif yang harus dilakukan. Coba kita lihat. Tadi dia bilang apa? Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai kehendak Allah. Yang kedua, jangan karena mau cari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Yang ketiga, jangan berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Coba kita lihat satu-satu ya. Bapak Ibu udah temukan apa perannya dalam dunia ini gitu ya. Dalam keluarga sebagai orang tua, dalam dunia kerja siapa kita, bahkan dalam pelayanan gereja siapa kita. Ayat ini juga berbicara bagi saya secara pribadi. Maka kalau kita lihat yang pertama, Petrus katakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai kehendak Allah. Bapak Ibu, kita kalau melakukan sesuatu dengan paksa enak nggak? Nggak nyaman kan? Ibu-ibu kalau lagi capek disuruh bikin sesuatu enak nggak? Kita lagi capek nih, abis nyuci 3 ember, setrika 2 tumpuk 3 tumpuk pakaian, terus tiba-tiba pasangan kita pulang yang masih hidup bersama pasangan suami istri pulang, tolong masak mie dong, kayak nggak ada tangan. Tapi kalau kita hatinya bersih, kita oke, saya lakukan itu. Tergantung apa yang ada dalam hati. Tapi kalau terpaksa kita lakukan, nyaman? Tidak. Pasti nggak nyaman. Anak kita pulang dari sekolah, terus dia bilang, "Ma, ada PR." Mamanya belum selesaikan mainan gamenya. Misalnya, ya. Sambil, oke, mana PR-nya? Ya udah kerjain. Sambil mamanya juga mengerjakan tugas tanggung jawab menyelesaikan level gamenya kan, misalnya. Selesai, udah belum? Cepat dikit lah. Mama juga capek. Jari yang capek. Ya kan? Nah, kadang-kadang itu yang dimaksud dengan melayani dengan terpaksa, bukan dengan sukarela. Tapi kalau kita benar-benar melayani dengan sukarela, kita nikmati pelayanan itu, amin. Suka melayani dengan sukarela atau paksa? Ini saya mau tanya dulu bapak-bapak. Satu orang saja yang jawab tuh, saya tahu siapa suaranya, saya hafal. Melayani dengan paksa atau sukarela bapak-bapak kalau di rumah? Sukarela. Ibu-ibu tolong lihat suaminya, dia punya mulut, jawab apa ya? Sukarela atau paksa? Majelis 2 tidak jawab, padahal saya lihat. Ya. Apalagi seorang pemimpin dalam keluarga. Kalau yang masih utuh suami istri, berarti kepalanya adalah pria. Kalau melayani dengan terpaksa itu, udahlah cepetan lah, saya juga capek. Padahal ibu-ibu tuh biasanya kalau ada liburan pengen jalan, bapaknya pengen istirahat. Betul. 11-12. Ya, sementara dia pengen jalan. Kalau kita lakukan itu dengan paksa, nggak ada damai. Baru keluar dari rumah aja sudah ribut. Mau itu pergi rekreasi sampai di ujung manapun nggak akan nyaman. Kalau dilakukan dengan paksa. Ya. Tapi kalau dilakukan dengan sukarela, semua itu nyaman, kita nikmati. Kita lewati itu dengan kasih, nggak ada rasa capeknya. Ya. Kalau kita lakukan dengan paksa, pasti cepat capek untuk semua tanggung jawab yang kita kerjakan. Bahkan juga dalam bidang tugas kita, di tempat pekerjaan kita, kalau lakukan dengan paksa, itu capek. Tapi kalau lakukan dengan sukarela, kita sukacita lakukan itu. Yang kedua, mari kita lihat. Petrus katakan dalam bagian selanjutnya, jangan mau cari keuntungan, tapi dengan
pengabdian diri. Saya selalu kembali lagi dalam area keluarga, gereja, dan masyarakat. Apa artinya jangan cari keuntungan tapi sebuah pengabdian diri? Saya suka dengar gitu ya, dalam kehidupan keluarga, ya namanya orang tua pasti berusaha anaknya itu mencapai sesuatu yang lebih baik, betul? Betul loh Bapak Ibu orang tua ya, benar ya? Kita pengen anak kita itu kalaupun sekolah setinggi-tingginya, jangan kayak saya, nah gitu kan? Biasanya tuh bahasanya keluar seperti itu. Begitu anaknya sudah diberikan pendidikan yang luar biasa, lalu kita menyatakan sesuatu dan tidak diikuti, atau mungkin anaknya melakukan sesuatu yang tidak kita harapkan, kadang-kadang kita mulai ngeluh. Lalu bilang begini, keluar bahasa begini, kasih sekolah tinggi-tinggi tapi kelakuan kayak begitu. Sekilas bahasa itu terdengar wajar. Ya, pernah dengar kayak begitu? Tapi jangan pernah keluarkan begitu ya. Ya. Ini susah pendeta. Pengorbanan orang tua nggak pernah dihargai. Kita beri dia mau apa aja kita kasih. Tapi ada hal-hal yang dibuat tidak sesuai harapan kita, lalu muncul rasa kecewa itu. Lalu bahasa itu keluar. Kamu nggak tahu ya, orang kami ini kerja hanya untuk kamu bisa dapat sesuatu yang baik. Tapi apa balasanmu? Sekilas bahasa ini terdengar wajar. Tapi kalau kita mau dalami bahasa ini, apa yang dikeluarkan dari mulut orang tua, maka sebenarnya perkataan itu datang dari apa yang ada dalam hati. Kalau saya sudah bikin ini sama kamu, kamu juga harus buat sesuatu sama saya. Doa saya orang tua dalam ruangan ini tidak demikian. Amin. Saya sudah bikin semua yang terbaik. Apa balasanmu bagi kami orang tua? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melayani dengan sukarela tanpa paksa, kita melayani tanpa mencari keuntungan diri tapi pengabdian, apa yang kita berikan, Tuhan lihat itu, Tuhan perhitungkan itu menjadi berkat dalam hidup kita. Termasuk tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kalau kita sudah lakukan itu, yang harus kita lakukan adalah sampaikan kebenaran, disiplinkan dirinya, bahkan yang paling utama arahkan mereka, dan yang terutama doakan dia. Karena gak mungkin seorang anak dibentuk tanpa ada andilnya kita. Kita juga ada di situ. Dan kita pun menyadari di hadapan Tuhan, Tuhan saya mohon ampun anak saya bisa begini. Mungkin saya tidak maksimal menjadi orang tua. Tuhan ampuni saya, tapi saya mau minta hari ini, Tuhan tolong anak saya. Itu lebih baik daripada kita mengeluarkan kata-kata yang membuat luka baru dalam kehidupan anak-anak kita. Setuju Bapak Ibu? Ya. Jadi apa yang sudah dilakukan orang tua, saya percaya Tuhan melihat itu, dan itu tanggung jawab kita. Berikan yang terbaik. Secara khusus percaya bahwa mereka punya iman yang sungguh di hadapan Tuhan, supaya tidak balelo sana sini. Dalam pelayanan gereja, jangan cari keuntungan tapi pengabdian diri. Jangan tiba-tiba usulan gak terima, sakit hati, ngambek, baper. Sini gak ada. Kok gak ada? Amin ya. Ya. Begitu usulan dikasih gak terima, males saya. Ya. Gak mau ke gereja itu lagi, saya pindah aja. Sampai di sana usulan keterima, males, saya pindah aja. Sampai terakhir hidupnya dia pindah gereja berapa kali itu? Ya, ulang-ulang terus kayak begitu. Karena tidak melihat sesuatu itu sebagai sebuah pengabdian, bukan cari keuntungan diri. Saya ingat banget satu kesaksian ya. Ada satu orang namanya tidak disebut dalam ucapan terima kasih yang dilakukan setelah melakukan sebuah pelayanan. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan? Ngambek. Segitu doang tuh. Ya. Kata, gak pernah hargai kerjaan orang. Kalau saya ya, mendingan Tuhan yang menghargai daripada manusia. Betul? Ya,
Mendingan Tuhan yang nilai itu daripada manusia. Kenapa? Kita nggak kerja buat manusia kok. Kita kerja untuk Tuhan. Dan Tuhan lihat sampai kedalaman hati. Jadi apapun yang kita lakukan, jangan pernah cari pengakuan, penghargaan, kehormatan, cari keuntungan. Tapi lakukan itu dengan hati yang penuh mengabdi kepada Tuhan. Kalau itu kita lakukan, Tuhan lihat itu dan Dia perhitungkan itu menjadi berkat bagi kita. Dan yang ketiga, jangan memerintah. Tadi dikatakan ya, jangan berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Jadi jangan perintah, tapi beri teladan. Mungkin ayat ini yang membuat keluarlah tema ini. Menjadi teladan bukan bos. Mengapa prinsip ini penting? Beri teladan, jangan sok memerintah. Kenapa? Ada satu power statement bilang begini, satu teladan itu lebih berdampak dari 1000 kata-kata. Ya, kita mau ngomong semua yang baik, hebat, orang kagum dengan apa yang kita omongi. Tapi teladan yang gak ada, itu basi, orang bilang. Gak ngaruh, gak ngefek. Saya ngomong nih dari mimbar, saya bilang semua kebenaran firman Tuhan orang aminkan. Tapi saya tidak tunjukkan teladan yang baik, kira-kira yang Bapak Ibu ingat firmannya atau kelakuan saya? Oh iya, makasih. Ya. Yang diingat firmannya atau kelakuan? Kelakuan kan? Makanya doakan supaya kelakuan tetap betul. Amin. Ya. Saya bilang, Bapak Ibu belajar, waroh, sabar, penguasaan diri. Keluar dari situ, saya marah-marah. Itu firman yang tadi barusan dengarin, hilang semua. Tapi yang diingat adalah pendeta marah-marah. Ya, mau kayak apapun. Tapi satu teladan lebih berdampak dari 1000 perkataan. Bapak Ibu yang orang tua pernah ngerasain ya, kita kalau ngomelin anak, siapa di sini suka ngomelin anak? Saya tahu siapa orangnya, karena anaknya lapor. Yang suka ngomelin anak, mau berapa banyak kita omel, akan susah dia berubah. Kecuali kita lakukan satu tindakan benar, dia akan ikuti itu. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi nasihat ini menjadi prinsip bagi kita. Ulang dari tempat ini, cek kembali siapa saya, apa tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi saya. Saya sudah lakukan ini apa belum? Saya tidak melayani atau memerintah dengan paksa, tapi dengan sukarela. Saya tidak melakukan segala sesuatu cari keuntungan diri, tapi untuk pengabdian diri. Kepada siapa? Tuhan. Dan yang ketiga, saya tidak ngebosi atau memerintah, tapi memberi teladan hidup. Kalau ini aja kita lakukan, mulai dari keluarga, gereja, itu akan berdampak dalam kehidupan kita masyarakat. Bapak Ibu Saudara, Petrus menutup nasihatnya dengan sebuah janji yang indah. Sama-sama kita baca ayat 4, demikian firman Tuhan. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota yang mana itu? Mahkota kemuliaan yang Tuhan berikan untuk hidup bersama dengan Dia dalam kekekalan. Mahkota di dunia ini bisa hilang, bisa rusak, tapi mahkota yang satu itu tidak akan pernah rusak. Saya membayangkan satu ketika semua memakai mahkota kemuliaan. Dan itulah yang menjadi bagian dari kita perjuangkan selama kita hidup dalam dunia ini. Bapak Ibu, Tuhan gak pernah berutang sama kita ya. Artinya apa yang kita tabur itu pun akan kita tuai. Maka jadilah teladan bukan, ulang, jadilah teladan bukan bos. Kira-kira bosnya tuh harus tekan sedikit tuh. Jadilah teladan bukan bos. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ajarkan kami untuk tetap memberi pengaruh yang baik dimanapun kami berada. Mulai dari hidup ketika kami bersama dengan keluarga kami, bersama dengan keluarga Allah dalam gereja, bahkan juga berdampak dalam kehidupan kami di tengah masyarakat. Biarlah kami boleh memberi teladan hidup yang baik, yang benar,
dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Kesan 74 bait yang ketiga. Persembahan dan korban bakaran, Engkau tidak menerimanya. Jiwa hancur dan hati yang patah, tidaklah Kau memandang celah. Lakukan yang baik dengan rela hati kepada Sion serta Yerusalem. Beri persembahan dengan bersikap benar, ya Tuhan, terima persembahanku. Mari kita berdoa, menaikkan beberapa pergumulan kita. Kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur pagi ini kami boleh ada dalam satu persekutuan keluarga Allah, saudara bersaudara. Kami datang memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kami akan menaikkan beberapa pergumulan kami di dalam doa syafaat pagi ini. Kami mau berdoa bagi 10 keluarga dalam jemaatmu di tempat ini. Kami doakan keluarga Saudari Gracela Etwiori, keluarga Bapak Hilen Sitompul, keluarga Ibu Apriani Meldawati Sihite, keluarga Bapak Jevialdo De Baptista, keluarga Bapak Dr. Levi Febrian Simanjuntak, keluarga Bapak Abraham Ferdinand Luther Sipasulta, keluarga Bapak Ariando Kevin Agusto, keluarga Ibu Rahyuni, keluarga Ibu Yuliana Wohon, dan keluarga Ibu Yosefin Hetarion Suwarno. Tuhan memberkati 10 keluarga yang kami bawa pagi ini dalam syafaat kami. Tuhan mengenal setiap keluarga dengan segala apa yang dibawa dalam pergumulan mereka. Kami imani bersama, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab itu semua seturut kehendak Tuhan. Masa depan kehidupan 10 keluarga yang kami doakan, kami percaya Tuhan siapkan yang terbaik. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, yang berada dalam proses pemulihan, baik juga yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Yudiseno, Ibu Siti Sudarci Tukiar, Bapak Tukiar, Ibu Yosefin Hetarion Suwarno, Bapak Yakunias Marwanaya, Ibu Adriana Yiska Sri Suhartika Marwanaya, Bapak Mulyadi Manulang, Saudara Rego Jeremia Tameon, Bapak Mahardin Gultom, Ibu Madonna Mei Utamina Baban, Ibu Tugila Umaryanto pasca operasi, dan Saudara Aditya Pamungkas yang menjalani proses pemulihan setelah dirawat di rumah sakit. Kami berdoa bagi jemaatmu yang saat ini sedang sakit. Bapa, kami imani jamahan Tuhan sudah terjadi bagi tubuh jasmani mereka melalui makanan, minuman, obat penawar. Dan kami imani bersama ya Tuhan, setiap pribadi yang kami kasih yang saat ini sedang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah, mereka mengalami pemulihan. Secara khusus iman percaya semakin dikuatkan melalui pergumulan ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Bapak Penatua Reki Indrawan Widi Haryanto, Belvania, Tiffany, Raylen Mose, Bapak Korinus Malasina Ongirwalu, Ibu Yovita Anindita Putri, Bapak Mulia Anderson Sinurat, Bapak Sakarias Damamain, Yunri Heldiana Liu, Saudari Penatua Enda Buni Nurani, Ibu Lukertina Borumanurung, Bapak Christian Marwanaya, Saudari Mario Andreti Sinurat, Ibu Rahel Ella Sucipto, Ibu Tia Gita Violen Girsang, dan Ibu Tomu Mana Manulang. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, orang tua kami yang berulang tahun di minggu ini. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan menaungi seluruh keberadaan hidup mereka. Apa
apa yang dibawa dalam doa, dalam usia yang baru Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab seturut kehendak Tuhan. Kami doakan seluruh pelayan Tuhan dalam jemaat-Mu di tempat ini bersama keluarga, mereka telah memberi hidup untuk melayani Tuhan. Biarlah otoritas yang Tuhan berikan itu dipakai untuk menjadi teladan dalam pelayanan yang boleh dilakukan. Baik majelis beserta keluarga, para pekerja gereja, pengurus komisi, pengasuh sekolah minggu, pengajar remtar, pemandu, pemusik dan tim multimedia. Bahkan semua yang bergerak dalam melakukan pelayanan dalam gereja-Mu di tempat ini, Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka tingkap berkat-Mu. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan berikan hikmat untuk memilih pasangan yang takut akan Tuhan. Dan kami tetap mendoakan keluarga yang mendambakan keturunan, Tuhan memberkati. Ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk anak-anak yang telah meninggalkan iman, jalan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan juga menjamah hidup mereka. Kami doakan beberapa kegiatan dalam jemaat-Mu di tempat ini, secara khusus kebaktian Padang Jemaat yang akan berlangsung hari Sabtu tanggal 27 Juni. Tuhan memberkati agar kegiatan ini boleh berjalan dengan baik, panitia yang mempersiapkan segala sesuatu juga diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi peneguhan calon penatua GKO Jemaat Depok 1 yang akan berlangsung pada tanggal 5 Juli. Tuhan memberkati agar semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Setiap pribadi yang telah menyatakan bersedia untuk melayani Tuhan melalui kehidupan gereja-Mu diperlengkapi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami doakan keluarga Ibu Margareta Suci Sudarmi yang saat ini Tuhan sedang berduka cita karena Engkau memanggil suami terkasih, ayah, bahkan eyang dari tengah kehidupan keluarga itu almarhum Bapak Yohanes Sardi. Tuhan, kami berdoa biarlah keluarga dikuatkan, Ibu Sardi bersama anak-anak cucu, bahkan ibadah ucapan syukur akan berlangsung sebentar jam 7 malam di tempat ini. Tuhan juga memberkati agar keluarga dihibur, dikuatkan, dan menjalani hari hidup ke depan dengan tetap berserah kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi pos pelayanan kami yang ada di Dalung Bali. Tuhan memberkati agar semakin bertumbuh, dan secara khusus para pelayan hidup dalam kesehatian untuk melakukan pelayanan dan menjangkau ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan melalui pelayanan yang dilakukan. Kami doakan Sinode GKO, Tuhan memberkati majelis sinode semua jajaran yang ada. Biarlah tetap hidup dalam takut akan Tuhan dan melakukan agenda Tuhan bagi perjalanan gereja-Mu di tengah-tengah bangsa dan di tengah-tengah bangsa ini. Kami doakan bangsa dan negara kami, kota Depok di mana kami ada. Tuhan berkati pemerintah kami, mereka yang diberikan kepercayaan, otoritas untuk mengambil keputusan kebijakan. Biarlah apa yang boleh dilakukan itu semua datang dari apa yang Tuhan inginkan untuk pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Bahkan ajarkan kami ketika kami ada di lingkungan di mana kami tinggal, hidup kami berdampak baik bagi lingkungan di mana kami ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi salah satu suku yang terabaikan. Kami doakan suku Pegagan yang diam di Sumatera. Tuhan memberkati, biarlah Allah mengutus setiap pekerja ladang tuayan di antara orang-orang Pegagan. Begitu juga biarlah Roh Kudus membawa keinsafan yang mendalam akan dosa dan kebenaran Injil. Dan biarlah gereja-gereja yang ada di Sumatera secara khusus Palembang berdoa juga untuk orang-orang Pegagan agar secara aktif menjangkau mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan, kami banyak sekali meminta, kami kurang bersyukur, kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, ampuni kami. Doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita, saja kita berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari NKB 205 bait 1 dan 2 dan bait 3, 4 kita akan nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan.
kasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera-Nya, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.